Komputer. Baik, hari ini kita nggak usah terlalu banyak bahas materi terlalu berat karena ini minggu pertama ya, maka kita akan bahas sesuai kontrak kuliah atau sesuai jadwal pembelajaran seluruh semester ini. Nah, pada semester ini kita akan belajar bersama sebuah course eh, mata kuliah yang berisi atau dengan tema fotogrametri and drone mapping di sini ya. Nah, apa yang saya share ini adalah rencana pembelajaran semester kita, di mana Anda bisa unduh di bagian eh, Sikadu setiap mata kuliah ya, dan juga ada bahan ajar yang sudah saya share sebagai pengantar minggu depan. Nah, fotogrametry and drone mapping ini adalah salah satu mata kuliah pilihan, di mana ini dimaksudkan untuk melengkapi kompetensi Anda sebagai seorang geograf, di mana eh, ada dua hal utama ya yang ada di dalam eh, mata kuliah ini. Yang pertama tentu saja eh, fotogrametri. Nah, dari namanya sudah kelihatan ya, fotogram, dan metris. Nah, foto itu jelas gambaran atau im- tampilan atau hasil perekaman dari sebuah wahana. Wahananya bisa macam-macam ya. Kemudian metri itu lebih ke arah pengukuran. Gram itu adalah berhubungan dengan penggambaran atau proses penggambaran. Dan metri adalah pengukuran. Nah, berarti kita akan lebih ke arah berhubungan dengan interaksi pemetaan, pengukuran, pemodelan yang menggunakan foto udara, foto, foto khususnya ya, foto. Nah, sedangkan yang kedua adalah drone mapping. Nah, fotogrametri itu adalah salah satu cabang ilmu dari eh, remote sensing ya. Bahkan termasuk yang paling tua dalam remote sensing. Artinya kan sebelum ada citra penginderaan jauh yang pasif, yang menggunakan apa namanya sensor pasif dan dari orbit pemotretannya skala kecil, maka fotogrametri sudah lebih dulu digunakan untuk mapping, untuk identifikasi objek-objek kebumian atau yang eh, lebih sering disebut kita untuk interpretasi lah seperti itu ya. Nah, eh, maka dari itu fotogrametri itu lebih eh, apa ya digunakan pada skala besar karena umumnya dia menggunakan wahana-wahana yang dilakukan pemotretan pada altitude atau ketinggian yang masih di stratosfer ya, di stratosfer atau yang eh, atmosfer yang rendah. Nah, bahkan sekarang kita sering menggunakan pemetaan dengan altitude atau low altitude, altitude yang sangat rendah. Contohnya ya yang umum dan murah digunakan sekarang adalah drone mapping. Pemetaan menggunakan drone. Wahana yang lebih kecil, lebih kompak, lebih murah, dan bisa terbang rendah. Nah, ya sekarang itulah apa ya keuntungan kemajuan teknologi ya, di mana banyak hal yang bisa kita gunakan manfaatnya sehingga untuk pemetaan. Nah, tentu saja ada banyak hal yang akan kita diskusikan ya di kelas ini nanti terkait fotogrametri dan drone mapping, bagaimana awal mulanya, bagaimana proses-proses pengukurannya, bagaimana proses-proses
validasi data atau pengolahan datanya sesuai standar keilmuan, sesuai standar nasional. Nah, itu yang eh, perlu kita pelajari bersama. Kenapa ini dipelajari? Karena ini sudah jadi salah satu tool nasional, tool internasional juga untuk parametri dan true mapping, di mana seorang mappernya itu atau pilotnya itu sudah bisa mengajukan SKA ya, sertifikasi kompetensi ahli atau keahlian, sertifikasi keahlian yang ada level-levelnya, ada level 1 sampai level 7 kalau nggak salah ya, yang berkaitan dengan teknik-teknik pemodelan dan pemotretan. Nah, ini bisa sebagai modal Anda. Bahkan untuk pilot drone atau yang lebih umum sebagai operator drone, itu untuk proyek-proyek tertentu yang membutuhkan skill tinggi, pengalaman tertentu, itu harus mempunyai lisensi atau SKA itu tadi. Nah, itu paling tidak pengantar kita ya. Nah, pada semester ini tiga SKS fotogrametri and drone mapping ini akan diampu oleh eh, saya Hanafi ya. Mungkin ada yang belum kenal. Saya Hanafi. Kemudian ada juga nanti dibantu oleh Pak Sigit Bayu ya. Sigit Bayu Infantori, kakak kelas dari kalian semua yang sudah senior dan sudah cukup berpengalaman dalam mapping dengan menggunakan wahana drone. Nah, secara umum proses pembelajaran kita fleksibel saja ya. Kita akan menggunakan metode luring, tapi nanti secara insidental kita diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Eh, Secara daring ini tentu saja bisa pakai Elena, bisa pakai YouTube atau model yang lain. Kita fleksibel saja. Baik, untuk lebih detailnya, hari ini saya hanya akan fokus pada beberapa hal yang berkaitan tentang gambaran besar atau big picture-nya dari perkuliahan fotogrametri and drone mapping. Waktu kita 1 jam saja ya, kita selesaikan di jam 8.30 atau 8.45. Baik, yang saya share screen hari ini adalah rencana pembelajaran semester khusus untuk fotogrametri and drone mapping. Oke, nah ada beberapa referensi di sini ya. Anda bisa gunakan beberapa referensi. Nah, eh, referensi ini tentu saja fleksibel. Saya nggak selalu menggunakan salah satu buku tertentu ya secara kaku. Sini salah satunya buku tua ya, nomor 1, nomor 2 ini adalah buku yang termasuk tua, punya Lilisan Kiefer tahun 79. Di situ ada tentang fotogrametri, dasar-dasar teori yang eh, secara umum basic atau dulu pernah populer, sejarahnya juga ada. Kemudian juga ada Sutanto ya. Prof. Sutanto ini tahun 93. Ini lebih ke arah tentang interpretasi ya, teknik-teknik interpretasi dalam citra fotogrametri. Nah, fotogrametri tentu saja manfaatnya tidak selalu metrisnya, aspek semantiknya juga penting. Karena Anda akan tahu ada yang namanya aspek metrik, ada aspek semantik. Aspek metrik dari sebuah ilmu fotogrametri itu yang berhubungan dengan eh, penglihatan, view kita, semantik.
Kalau dalam kartografis, semantik itu lebih ke arah representasi simbol ya. Nah, kalau di dalam fotogrametri eh, itu lebih ke arah untuk kemanfaatannya untuk interpretasi citra fotogrametri. Apakah sama Pak atau beda prosesnya untuk interpretasi kita menggunakan citra penginderaan jauh skala kecil yang satelit dengan fotogrametri? Tentu saja beda. Yang pertama resolusi atau resolusi spasialnya, ukuran pikselnya. Kalau kita pakai citra penginderaan jauh yang skala kecil, misalnya Landsat, Landsat IN, Landsat 8, itu kita resolusinya di mungkin 30 kali 30 meter atau 45 kali 45 meter, tergantung salurannya ya, tergantung channelnya. Nah, kalau fotogrametri tentu saja lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena dia skala menengah dan skala besar. Nah, skala menengah dan skala besar. Contohnya kalau skala skala menengah itu kalau kita pakai wahananya pesawat udara ya, pesawat udara yang pesawat penumpang itu ya, yang ketinggiannya di atas 250 meter atau 300 meter, itu skala menengah. Nah, skala menengah ini atau yang sekitar 250 25.000 1 banding 25.000 itu yang salah satunya dimanfaatkan untuk pembuatan peta RBI pada tahun 1980-an ya. Saya kurang hafal, kurang pandai mengingat angka. Tapi pada tahun 1980, 80 sampai 1999. Nah, itu ada proses pemetaan Indonesia yang untuk secara fotogrametri menggunakan foto udara dengan pesawat awak ya. Pesawat awak itu pesawat TNI ya. Dia memetakan yang batas-batasnya di, hasil pemotretannya digunakan sampai sekarang. Makanya kalau Anda ngecek di pada bagian bawah sumber salah satunya itu adalah salah satu sumber pemotretannya tahun 90-an, tahun 90-an. 1900 tahun 989 kalau nggak salah ingat ya. Nah, eh, yang dipakai apa saja? Salah satunya adalah interpretasi penggunaan lahannya. Itu menggunakan foto udara dari pemotretan tersebut, serta batas-batas hidrologi, batas-batas jalan, tarian-tarian jalan dan sebagainya, atau konturnya yang lebih di 1 banding 25.000 itu didapat dengan menggunakan foto udara skala menengah. Nah, eh, yang selanjutnya ada beberapa buku yang khusus tentang fotogrametri ya, contohnya yang punyanya Like Learning ini, dan beberapa buku lain yang masih umum ini Paul Wolf ini juga umum ya, buku-buku tua. Sebenarnya yang ada banyak lagi, salah satunya mungkin SNI, pemeteraan drone yang dari BNSP atau yang dari BIG. Nah, itu salah satu yang kita gunakan. Nah, tapi tidak tertulis di sini. Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada eh, proses pembelajaran secara umum ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada allocation time ya pada setiap course, pada satu pertemuan itu 3 kali 50 menit ya. Satu SKS itu 50 menit. Nah, itu untuk pertemuan kelas itu 3 kali 50 menit. Di sini ada IA ya. IA itu individual assignment atau independent activities, bisa juga seperti itu.
Ini adalah studi-studi literatur yang harus Anda lakukan secara mandiri di luar kelas, serta ada SAA juga yang berhubungan dengan tugas eh, terstruktur atau struktur assignment activities. Nah, itu Anda bisa. Ini nanti kalau ada penugasan yang bersifat kelompok ataupun individu akan teralokasikan pada bagian bawah di sini ya. Nah, ini kosong berarti di situ tidak ada penugasan. Oke. Pertemuan kita yang pertama ini, kita isinya tentunya ya kontrak kuliah, si pengenalan, pengertian ruang lingkup dari fotogrametri dalam studi geografi. Tentu saja detail-detail pengertian, definisi dan sebagainya akan saya sampaikan minggu depan ya. Kita masih berbicara secara global saja. Nah, ruang lingkup dalam geografi tentu saja kita akan fleksibel nanti. Jadi artinya kalau kita mempelajari sesuatu itu tidak secara kalau di universitas itu tidak seperti kursus ya. Kalau di tempat kursus maka Anda akan diajari sedikit sekali teori, kemudian lebih praktek karena waktu pertemuannya juga pendek, kursus-kursus itu yang mungkin 2-3 hari, maka 1 hari habis untuk teori atau kemudian hari kedua habis untuk praktikum, praktek. Yang ketiga, habis untuk ngolah data. Biasanya fokus ke drone saja. Tapi karena kita 1 semester punya 16 pertemuan, di mana 3 kali 50 menit dikalikan 16 pertemuan, maka kewajiban kita adalah 50-50 ya, 50% teori dan 50% praktek. Apakah kebanyakan teori itu bagus, Pak? Jelas bagus. Teori dan praktek itu seimbang. Kalau Anda ingin balance ya. Kita ingin balance, Anda harus bisa menguasai atau memahami keduanya. Karena pengetahuan itu tumbuh dari eh, salah satunya pembelajaran seperti ini, yang baik formal ataupun informal. Nah, sedangkan keahlian itu juga bisa diperoleh melalui praktis, melalui latihan. Kalau yang di pembelajaran drone di luar itu tentu saja eh, lebih fokus ke arah aplikasinya, applied-nya. Nah, kalau kita tujuannya adalah menyiapkan Anda agar memahami fotogrametri dan drone secara lebih menyeluruh. Sehingga ketika Anda memang sebagai operator punya kompetensi tersebut, ketika Anda bertindak sebagai analis datanya, Anda juga punya kompetensi tersebut. Atau bahkan ketika Anda ingin meneruskan kuliah di tingkat yang lebih lanjut, Anda juga mempunyai kompetensi tersebut. Jadi sangat fleksibel ya. Sehingga sangat fleksibel. Makanya pembelajarannya lebih luas, lebih dalam juga. Nah, eh, drone ini banyak digunakan ya sekarang ya. Bahkan untuk pemetaan skala menengah, skala detail, di mana altitude pemotretannya sudah diturunkan di 75 sampai 60 meter di atas ground, itu dan dengan bantuan teknologi yang dimana sekarang itu sudah sampai 4K ya yang umum ya, yang saya drone yang bagus itu Phantom 4 ya, DJI Phantom. Nah, Anda akan sering ketemu atau sering menggunakan istilah-istilah permerkan ya, nanti ya saya akan menggunakan itu kalau Anda belum paham atau belum pernah tahu, mungkin ada saatnya sekarang Anda mulai browsing-browsing merek-merek drone yang umum. Nah, salah satu yang umum penguasa pasar sekarang ya DJI ya, DJI Phantom dan Mavic. Mavic itu juga dari DJI juga. Terus ada juga yang setahu saya Xiaomi itu juga ada. Nah, tidak semua drone bisa digunakan untuk mapping.
Nah, untuk grametrinya tidak semua drone. Tapi semua drone bisa digunakan untuk mapping semantiknya. Nanti kita diskusikan di minggu-minggu yang akan datang ya. Jadi drone itu bisa dimanfaatkan atau fotogrametri tidak hanya dimanfaatkan grametrinya saja. Atau penginderaan jauh foto ini tidak hanya dimanfaatkan berdasarkan interpretasinya juga. Grametrinya juga bisa. Nah, dua-duanya ya. Oke, karena dia punya kemampuan terbang rendah, maka kita bisa cukup apa ya percaya diri dengan interpretasi land use kita lebih hidup, lebih detail juga. Bahkan resolusi spasialnya, ukuran pikselnya bisa sampai di 2 cm atau kurang dari 10 cm ini ya seperti itu. Nah, kalau Anda sudah tahu atau pernah ikut kuliah ilmu pertana, ketika kita sudah masuk di bawah 1 meter resolusi suatu objek pemetaannya itu sudah mendekati ke datar, ke datar. Atau masuk klasifikasinya kalau Anda ingat ilmu ukur tanah dulu saya sampaikan bahwa pemetaan itu ada yang pemetaan geodetik, di mana yang masih memperhatikan kelengkungan bumi, kemudian juga ada pemetaan datar atau pemetaan orto. Maka fotogrametri di sini karena dia ruang lingkupnya kecil dan resolusinya fraksinya sudah masuk di senti atau di bawah 1 meter, maka dia sering disebut sebagai ortho mapping. Makanya foto udaranya disebut sebagai ortofoto. Makanya ketika ortofoto ini digunakan atau sering sebagai flat foto atau foto datar. Makanya seperti itu. Maka ini kalau sudah menggunakan foto udara yang terbang rendah, low altitude di bawah 80 atau 60 meter, maka resolusinya sudah cukup tinggi dan mappingnya maka butuh perlakuan khusus. Anda bisa bayangkan ya, drone itu atau pesawat udara itu dia menggunakan GPS, di mana dia bergerak ke manapun posisinya akan diketahui. Hanya saja GPS itu satelit itu ada pemetaan masuk di pemetaan geodetik karena dia memperhitungkan kelengkungan bumi. Karena dia menggunakan satelit yang pemotretannya di luar udara, di luar angkasa. Sehingga data yang diambil itu berbasis geodetik. Bumi dianggap masih bulat. Padahal ketika motret dia di atas ground. Sehingga ketik resolusinya kecil. Di mana di situ apa ortofoto artinya dia sudah diperhitungkan ke data. Maka ada perlakuan khusus memproses dari datum yang berbentuk geodetik ke bentuk yang orto atau flat. Nah, itu ada beberapa proses di situ. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, pada pertemuan kedua tentu saja kita lebih ke arah yang basic dulu ya. Kita akan belajar sejarah kamera, prinsip kamera, cahaya, film, serta proses di dalamnya. Juga ada beberapa ISO ya. Mungkin ini basic saja. Eh, Kenapa ini dimasukkan? Tentu saja kita tahu bahwa kamera itu grow atau tumbuh teknologinya bersama dengan lensa dan digital ya. Jadi ada banyak sekali pergeseran eh, penggunaan kamera ya atau fotografi di mana dulu itu fotografi ketika pemotretan dengan fotogrametri digunakan untuk fotogrametri itu masih menggunakan film. Tentu saja sesuatu yang film itu ada proses kimiawi di situ ya. Nah, itu nanti kita pelajari bersama. Nah, apa ini saya sampaikan? Karena basic kamera, baik yang digital pada drone atau kamera digital HP Anda, atau kamera
pocket Anda atau SLR ya, single lens reflex yang digunakan untuk wedding-wedding dan sebagainya itu. Dengan kamera drone itu prinsipnya masih sama karena dia menangkap cahaya yang terpantul dari objek. Nah, semuanya ada terminologi yang sama juga, di mana di situ nanti setiap kamera mesti menggunakan lensa. Setiap lensa menggunakan prinsip optik. Setiap prinsip optik mesti punya fokus. Nah, fokus ini ditentukan oleh beberapa hal. Salah satunya ya panjang fokus, salah satunya juga diafragma, bukaan shutter speed, shutter yang berhubungan dengan controlling terhadap intensitas cahaya yang masuk. Nah, ini saya sampaikan agar Anda cukup familiar nanti ya. Anda kalau sudah sering bermain fotografi menggunakan HP Anda, itu Anda akan sering ketemu yang namanya shutter speed atau super F. Nah, seperti itu. Tentu saja ini yang manual ya, Anda cek di HP Anda itu ada ISO itu apa saja, ada berapa ribu, ada berapa ratus itu hubungannya dengan kualitasnya. Kemudian ada juga shutter speed yang berhubungan dengan biasanya kodenya seper ya, 1/100, 1/30, 1/32, atau bahkan 1/1000. Nah, semakin bagus tentu saja 1/1000-nya ini bisa banyak. Artinya dia bisa kecepatan buka nutup lensanya atau dalam bahasa Indonesia shutter itu sering disebut sebagai rana ya. Saya tulis di sini supaya Anda tahu ya. Shutter atau rana. Nah, seperti itu. Supaya Anda tahu dan familiar ya. Nah, hal ini akan mempengaruhi kualitas dari hasil potretan. Maka akan lebih bagus kalau kita memahami konteks ISO itu sendiri untuk mempertahankan kualitasnya. Nah, pertemuan selanjutnya tentu saja kita akan membahas karakteristik dan spesifikasi foto udara. Nah, di sini kita akan membahas mulai serius ya. Kita mulai serius pada pertemuan yang ketiga ini. Kita akan mulai membahas tentang beberapa hal karakteristik foto udara, spesifikasi speknya, jenis foto udara berdasarkan sudut, koreksi dan distorsi, dan sebagainya. Nah, semua jenis objek pemetaan atau metode pemetaan, kalau Anda pernah ikut ilmu ukur tanah tentu akan familiar ya, bahwa untuk mempertahankan pemetaan, kualitas pemetaan level orto datar, itu sering menggunakan JKV dan JKH, jaring kontrol vertikal dan jaring kontrol horizontal. Itu untuk mempertahankan kualitas kualitas data ya datanya. Nah, ketika kita bereksplorasi, bermapping dengan foto udara, tentu saja ada distorsinya. Nah, lensa itu punya potensi distorsi yang konsisten, ya, distorsi yang menjauhi yang namanya lensa, titik terbagusnya itu adalah yang di tengah ya, yang di tengah. Yang di tengah lensa, misalnya kita anggap ini sebuah lensa. Nah, yang paling bagus kualitasnya itu adalah yang paling ada di paling tengah, seperti ini. Yang paling tengah. Artinya semakin menjauhi titik tengah, kualitasnya semakin terganggu atau semakin rendah. Ya, makanya distorsi atau kesalahannya sering disebut sebagai kesalahan yang bersifat radial. Radial itu istilah radian ya, dari tengah keluar keluar keluar. Maka dia kesalahannya seperti maka koreksinya juga berbeda
dengan koreksi orto yang biasanya dari foto udara dari citra penginderaan jauh yang dari satelit yang geodetik itu proses koreksinya agak berbeda atau bahkan berbeda. Nah, ini akan kita pelajari secara lebih detail nanti. Ini karena dengan memahami ini Anda tidak terpaku pada tool-tool software. Kelemahan kalau Anda tidak memahami teori dengan baik, maka Anda hanya akan bisa jadi operator klik saja karena di software sekarang itu sangat mudah proses penggunaannya drone itu. Tapi kalau Anda menguasai dan memahaminya secara menyeluruh, Anda mau ganti merek apapun, Anda mau ganti metode apapun, kalau Anda memahami teorinya, Anda akan lebih lebih capable ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ini. Suatu kesalahan pemetaan dengan drone, Anda bisa tahu sebabnya apa, kendalanya. Anda untuk optimalisasi data, Anda bisa bisa menggunakan teknik apa saja, itu Anda bisa pakai ya. Nah, kalau Anda sudah memahami teori dengan baik. Nah, ada berapa jenis foto udara ya di sini? Saya sampaikan ada foto udara berdasarkan kemiringannya, berdasarkan eh, jenisnya, ukurannya, nah, berdasarkan sudut pemotretannya. Nah, Bapak bukankah yang bagus itu yang tegak, Pak? Benar, bagus itu tegak. Tapi yang oblik itu juga bagus. Nah, itu kan ada manfaatnya oblik itu, miring itu. Nah, itu kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Artinya, semua foto udara dengan berbagai jenis pemotretan punya potensi ya. Nah, itu kita pelajari nanti. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk pada kelas course, yaitu identifikasi foto udara. Nah, di sini Anda akan dikenalkan pada pertemuan keempat ini pada salah satu hasil pemotretan skala menengah yang hasil produksi dari PIG ya. Jadi kita pernah dapat hibah dulu foto udara hasil pemotretan 1:15 sampai 20 ribu. Jadi gini ya, kalau pemotretannya itu skalanya di 1:15 sampai 20 ribu, nah itu bisa digunakan untuk peta RBI 1:25 ribu. Nah, artinya data yang lebih detail bisa digunakan untuk data peta yang skalanya lebih kecil. Makanya input peta RBI di foto udara yang kita akan tunjukkan besok itu salah satunya di skala 1:15 ribuan. Nah, ada beberapa hal yang penting yang perlu Anda ketahui. Di situ nanti ada format foto udara, kemudian ada informasi tepi ya, site information, kemudian juga ada fokus length atau focal length yang ada beberapa legenda ya, legenda di sebuah foto udara cetak itu yang eh, bisa Anda gunakan nanti ya untuk bantuan untuk interpretasi dan sebagainya. Ini di sini kita kenalkan nanti salah satunya ya Anda akan belajar menggunakan itu, terus mengenalinya berdasarkan karakteristiknya. Oh, seperti ini tuh yang disampaikan di awal pertemuan pada foto udara skala menengah. Foto salah satu ortofoto yang bisa digunakan untuk fotogrametri. Bagaimana cara ngolahnya biar bisa ketemu grametrinya, pemetaan berdasarkan penggambaran di udara. Nanti kita pelajari bersama. Nah, di sini kita akan memahami detail.
bagaimana pemotretan itu bisa terbentuk berdasarkan kamera dan karakter foto udara yang sudah ada. Kemudian di sini kita akan belajar selanjutnya menggunakan basic ortofoto secara manual pada pertemuan kelima. Drone mapping yang sekarang populer atau ortofoto yang softwarenya mungkin Anda cukup kenal, ada yang namanya Pix4D. Kalau belum tahu mungkin ya saya tulis ya di sini biar Anda cukup familiar nanti. Kalau yang belum pernah pakai tentu saja awam ya, tapi kalau yang sudah pernah pakai tentu sudah sangat familiar. Nah, ada beberapa software yang umum ya. Saya bilang umum artinya ada software lain yang tidak umum. Pix4D. Nah, ini salah satu software pengolahan yang umum. Ada juga Agisoft ya. Agisoft seperti ini. Itu salah satu software pengolahan. Ada juga Orto Vista. Orto Vista salah satunya. Dan beberapa software lainnya. Yang saya sampaikan di sini yang umum-umum saja. Nah, software ini tentu saja banyak sekali tool-tool yang akan sangat awam kalau Anda tidak dikenalkan lebih dulu terkait dengan prinsip-prinsip pemotretan, prinsip-prinsip ortofoto. Nah, salah satu manfaat ortofoto yang dicetak itu kita bisa melihat foto udara tersebut karena dia reguler atau karena dia teratur ya, teratur dalam jarak antar fotonya, panjang fokus antar foto itu sama, side lab atau tampalan samping dan tampalan atasnya juga konsisten, maka foto tersebut bisa digunakan menjadi sebagai stereopir. Nah, di sini stereopir atau pasangan foto udara. Stereopir itu apa Pak? Stereo itu ya pasangan. Pir. Nah, kita bisa menggunakan alat ya nanti yang namanya stereoskop. Nanti kita belajar di situ, kita pakai bagaimana menginterpretasi foto udara. Mungkin di penginderaan jauh dasar pernah disampaikan ya, tapi nanti kita akan lebih ke arah bagaimana mengenali, eh, menghitung jarak atau beda tinggi suatu objek yang ada di sebuah foto udara dengan menggunakan teknik stereopir yang memanfaatkan konvergensi atau beda beda objeknya. Jadi nanti akan ada objek yang sama ya dalam dua buah foto itu atau yang side lab dan end lab-nya ya itu yang digunakan untuk pemahaman tersebut, untuk interpretasi atau untuk mengukur geometrinya tadi. Nah, tentu saja mungkin yang belum pernah akan sangat aneh ya, awam ya, maka dari itu kita lakukan secara bertahap ya. Oke, pada pertemuan yang keenam kita akan membahas tentang perhitungan skala foto udara. Nah, kalau Anda menggunakan software, saya langsung saja ya kita pakai Agisoft atau Pix4D itu. Skala foto udara ini akan langsung termaktub di situ ya, tercantum di situ ya. Oh, saya mau pakai skala foto udara. Ketinggian tempat sekian, maka dia langsung akan muncul, akan menghasilkan sekian ribu foto misalnya kayak gitu. Atau sekian ratus jepretan, atau sekian ratus pemotretan. Jadi semuanya sudah terwizard di situ, tersetting di situ. Karena itu dihubungkan dengan ISO foto minimal yang digunakan untuk pemetaan. Nah, bagaimana ISO ini terbentuk? Bagaimana eh,
fokus ini kita manfaatkan, bagaimana shutter speed dan diafragma ini kita gunakan untuk menentukan ISO tersebut. Maka disinilah kita belajar nanti. Oh, ternyata suatu foto itu akan punya minimal intensitas cahaya sekian eh, sekian ratus cahaya seperti itu. Maka dengan bukaan ranah sekian detik, sekian milidetik, dengan lebar milidetik, berapa cahaya yang masuk agar dia tidak burn, tidak rusak. Atau kalau dalam bahasa pemotretan sering disebut sebagai over exposure kayak gitu ya. Exposure. Atau terlalu glare gitu ya, terlalu padang atau terlalu cerah sehingga objeknya nggak kelihatan. Maka kalau di software itu ISO itu sudah dikunci sehingga Anda nggak bisa melakukan modifikasi. Nah, makanya kuncian ini akan kita sampaikan di pertemuan yang ke-6 ini. Oh, kalau saya rubah eh, fokusnya sekian, saya rubah shutter speed-nya sekian, maka yang untuk mendapatkan ISO 3000 atau ISO 10.000 itu eh, yang variabel lain harus saya kasih berapa. Nah, kayak gitu nanti. Itu proses pembelajaran di situ kita belajar berhitung di situ. Nah, kalau yang pemotret atau kamera manual, kalau manual itu Anda bisa rubah masing-masing, tidak mengikuti ISO ya, tapi lebih sulit. Nah, tapi kalau orang yang kurang berpengalaman, tidak pandai, itu dia akan sangat kesulitan. Maka ISO ini sangat memudahkan ya, sangat memudahkan. Oke, untuk pertemuan yang ketujuh kita masuk pada ranah pemotretan, perencanaan pemotretan. Kita sudah masuk perencanaan pemotretan. Nah, kalau di dalam perencanaan pemotretan skala kecil menengah atau menengah ya, seperti yang saya sampaikan di penerbangannya di atas mungkin 200 atau 300 meter di atas ground, maka BIG dulu pernah melakukan pendekatan untuk menentukan jumlah foto terhadap skala yang mau ditarget, tinggi terbang yang mau ditarget. Nah, dengan memanfaatkan panjang fokus, ketinggian terbang, dan sebagainya, kita bisa merencanakan jumlah foto yang mau diambil. Kenapa kita harus rencanakan, Pak? Nah, BIG dulu ketika terbang itu kameranya besar ya, tidak seperti yang sekarang drone itu kecil ya, hanya seukuran mouse saja mungkin ya kalau drone itu. Nah, kalau skala menengah di mana lensanya besar ya, lensanya bisa ukurannya 0,5 meter ya. Kalau yang di skala menengah ya, kamera utuhnya itu bisa sebesar satu box ya, satu box 1 meteran itu ya, dan berat. Di mana belum pakai CCD recordingnya. CCD itu digital ya, storage digital ya. Jadi disimpan dalam bentuk film ya, film. Makanya ketika dia mau terbang, dia harus merencanakan berapa lembar film yang perlu saya bawa untuk pemotretan area seluas beberapa ribu hektar dan dengan jumlah foto sekian jepretan, nah, gitu ya. Makanya perlu direncanakan secara matang. Ada hitungan-hitungannya sesuai standar BIG. Kalau dulu namanya masih eh, baku surtanal ya, masih baku surtanal. Nah, maka di sini kita akan belajar ngitung ya. Kalau di dalam software itu sudah otomatis saya mau tinggi terbang sekian, saya mau pakai eh, apa namanya resolusi spasialnya berapa senti atau berapa meter, maka jumlah fotonya akan jadi sekian. Tampalan samping, tampalan depannya berapa persen, maka foto yang akan dihasilkan adalah sekian. Nah, itu sudah otomatis kalau di dalam software. Tapi tentu saja kita nggak harus belajar lah dan
bagaimana ngitungnya ya supaya tidak dibodohi oleh provider eh, kamera dan drone. Baik, eh, pada pertemuan ke-8 kita akan masuk pada ujian tengah semester. Di sini mungkin saya akan melakukan ujian tengah semester teori ya. Karena ini pertemuan 1 sampai 7 adalah yang bersifat teori atau klasikal. Nah, jadi nanti kita akan ada UTS, kita UTS tertulis ya. Mungkin saya akan adakan secara daring ya, supaya bisa serentak dengan nomor lain. Karena ada 3 kelas ya, kalau nggak salah saya eh, eh, ngampu 3 rombel seperti itu. Baik, untuk UTS kita lakukan tertulis, tapi lewat daring mungkin ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian setelah itu kita mungkin Pak Sigit Bayu mungkin masuk, kalau beliau berkenan ya, mungkin masuk di salah satu pertemuan 1 sampai 7 ini 1 kali mungkin atau beberapa kali. Kemudian setelah UTS ini kita akan lebih berinteraksi dengan pemetaan drone ya, pemetaan drone. Anda sudah dibekali keilmuan tentang basic dasar foto udara dan pengenalan tentang drone juga sedikit. Nah, pada pertemuan ke-9 setelah UTS Anda akan saling berinteraksi dengan drone. Hal yang paling basic, maka kita harus belajar tentang regulasi drone pada pertemuan yang 9 ini ya. Apa itu? Yang berhubungan dengan flight flight restriction ya, restriction. Jadi larangan terbang. Loh, terbang kok dilarang, Pak? Ya, karena setelah maraknya penggunaan drone untuk mapping, maka menjadi banyak area-area privacy yang gampang diakses. Seperti itu. Drone karena drone murah, maka banyak orang sudah bisa menerbangkan drone. Maka untuk area-area tertentu yang privacy atau mungkin tingkat sekuritasnya tinggi, maka perlu dibuatkan aturan tentang pelarangan drone. Bahkan pada daerah-daerah tertentu yang melanggar itu tanpa toleransi dia langsung ditembak jatuh. Ditembak itu tidak ditembak secara harfiah ya, ditembak dengan senapan dan sebagainya, tapi ditembak sinyalnya, sinyal remote-nya. Sinyal remote-nya ditembak sehingga dia langsung kehilangan kendali, kemudian crash jatuh. Nah, ada beberapa aturan di sini, wilayah larangan terbang dengan batas ketinggian tertentu. Contoh yang paling jelas itu area daerah markas TNI, markas kepolisian itu jelas. Kemudian juga ada zona-zona publik seperti mungkin di pusat kota, beberapa publik sarana publik itu juga dilarang, atau bahkan di anu ya, di lapangan udara itu jelas ya, di apa namanya, bandara jelas itu nggak boleh karena mengganggu penerbangan juga, takutnya nanti kesamber, nah, rusak, atau bahkan karena gangguan penerbangan kita bisa menyebabkan kecelakaan ya. Ya, kita tahu sendiri ya, burung yang terbang saja bisa mengganggu penerbangan karena dengan kecepatan tinggi bisa menembus apa, kaca pada bagian pilot pilot udara, pesawat udara, apalagi drone yang terbuat dari logam ya, sangat berbahaya. Maka ada aturan. Nah, makanya setelah UTS ini disampaikan supaya Anda tidak sembarangan bermain drone di area-area tertentu. Ketika Anda dilarang oleh orang lain, kan jangan menerbangkan drone di area ini. Oh, Anda akan secara apa jenis rendah hati memahami tersebut. Karena Anda tahu bahwa ada ada regulasi yang nggak boleh. Kan gitu. Nah, nanti juga akan disampaikan juga bagaimana kita karena kadang-kadang gini ya,
ada pemotretan-pemotretan yang memang pada area-area vital yang pengguna jasanya itu adalah eh, TNI atau mungkin institusi negara kita sendiri. Misalnya Anda dapat proyek motret, tapi yang ngasih proyek dinas PU atau dinas yang lainnya, dinas Imprasfil atau yang lainnya, atau Bapeda. Nah, di mana Anda harus motret itu untuk kepentingan negara juga, kan seperti itu. Maka ada proses perizinannya, surat menyurat dan sebagainya. Nah, itu nanti kita florkan pada pertemuan yang ke-9. Mungkin ini diisi oleh Pak Sigit ya, karena dia sering masuk ke zona-zona tersebut, institusi di Pertamina dan sebagainya. Dia mungkin lebih concern ke situ. Nah, selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang ke-10 ya. Kita cepat saja, sudah jam 8.28. Pada pertemuan yang 10 itu kita akan mempraktekkan apa yang ada pada pertemuan sebelumnya yang saya bahas terkait ketinggian terbang, fokus, lensa, side lap dan overlap. Nah, secara teori, secara hitungan kita sudah coba praktek di dalam apa namanya di kelas sebelumnya. Nah, ini dipraktekkan di dalam software yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa menu yang umum sekarang ya, yang tadinya tidak ada di dalam drone. Karena drone sudah secanggih itu, maka terus jadi ada. Contohnya apa? RTH atau return to, tombol-tombol yang memudahkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan GSD atau ground sample distance, camera angle, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dijelaskan supaya Anda bisa setting langsung di dalam drone. Nah, kita mungkin nanti nggak banyak drone yang kita punya ya. Jadi nanti ketika praktek, eh, mungkin kita nggak pak, kita cuma punya dua yang punyanya laboratorium, Phantom 4 sama Mavic, di mana sudah lama nggak saya cek ya, itu masih bagus nggak baterainya dan sebagainya. Nanti saya cek lah. Atau nanti pakai drone kami sendiri ya, tim kami sendiri, tim pemetaan yang kita punya. Itu juga ada satu atau dua, dua sih, tapi yang satu hanya untuk latihan pilotingnya, latihan pilot. Jadi saya itu punya dua drone, yang satu untuk pemetaan, Mavic juga, tapi juga punya drone DJI Phantom Advance 3. Yang itu drone obrokan. Kalau Anda tahu istilah obrokan ya. Kalau nggak tahu ya drone yang pernah rusak. Jadi dipakai kelas Anda survei, jatuh, diperbaiki. Dipakai kelas Anda lagi jatuh, diperbaiki. Nah, pada akhirnya sehingga sampai gimbalnya atau kameranya, gimbal kameranya itu nggak bisa nengok ke bawah. Sehingga jadinya hanya untuk mainan aja. Mainan terbang, turun untuk belajar piloting saja. Seperti itu. Ya, itu mungkin bisa dipakai untuk belajar juga nanti. Semoga baterainya bagus. Nah, jadi kita punya 4 yang nanti bisa dipakai, tapi yang mungkin kita pakai cuma 2 ya, karena kita nanti belajar di lapangan. Takutnya kalau drone-nya terbang ada 3 atau 4 drone terbang bersamaan, nanti takutnya crash. Mungkin Pak Sigit juga mengantisipasi itu ya. Mungkin paling 2 aja, dan mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh. Yang agak jauh gitu loh, nggak terlalu dekat. Oke. Pada pertemuan 11 kita akan pengenalan koordinat foto udara. Di situ kita akan berkenalan tentang istilah-istilah seperti GCP atau Ground Control Point. Kemudian juga ada ICP, berhubungan dengan image. Eh, Image Control Point kalau nggak salah ya. Nah, atau di sini nanti akan dikenalkan dengan istilah RMSE ya. RMSE. Nah, hampir semua proses koordinat atau rektifikasi, perbaikan koordinat atau
perbaikan koreksi, baik yang geometris ataupun yang bersifat radial atau ortofoto, itu akan sering keluar RMSE ya. Tentunya ini yang menjadi salah satu batas penera dia itu kualitas fotonya bagus apa tidak. Nah, oke, untuk selanjutnya berarti di sini pertemuan G11 ini kita akan diajarkan bahwa berapa GCP yang ideal untuk suatu wilayah area tertentu. Nah, bagaimana meletakkan GCP yang bagus agar mudah diidentifikasi. Nah, itu nanti kita belajar bareng. Nah, pada pertemuan ke-12 di sini kita mulai kenalan dengan aplikasi DJI Go yang digunakan oleh umum oleh orang untuk melakukan pemotretan. Di sini kita sudah mulai praktek-praktek terbang. Praktek-praktek bagaimana setting pakai Pix4D, kemudian eh, kita eh, membuat KML-nya, bagaimana kalau kita sudah punya coverage area dari file GIS diunggah ke situ. Nah, itu ada prosesnya nanti kita belajar ke situ. Nah, pada pertemuan ke-13 kita akan melakukan eh, observasi keamanan terbang. Nah, ini berhubungan dengan persiapan penerbangan, kapan kita take off, kapan terbang rendah, bagaimana proses landing yang baik, dan RTH-nya, return to home-nya. Ini hubungannya dengan apa ya? Yo, jelas yang namanya keamanan atau safety itu tujuannya untuk menjaga pilot dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Karena apa? Yang kedua untuk menjaga drone juga biar tidak rusak ya. Anda bisa lihat yang pertama drone itu rentan ya. Dia rentan, sekali jatuh itu sudah tidak presisi. Yang kedua itu baling-balingnya sangat berputar rotarinya sangat cepat ya. Apa namanya? Rotari per menitnya ya, RPM-nya tinggi sekali. Sehingga itu bisa bilahnya itu sangat tajam sehingga bisa melukai atau gampang rusak juga. Saya dulu jujur pernah sobek ya karena baling-baling tangan saya. Nah, itu karena apa namanya? Drone-nya mau menabrak pohon, dipaksa tangkap ya. Ya, sehingga dia masih berputar, dia crash jatuh, supaya nggak jatuh di tanah yang berbatu itu langsung dicoba ditangkap pakai tangan. Mau nggak mau tangannya jadi kena. Nah, itu salah satu kecelakaan yang kita hindari ya. Nah, maksudnya pembelajaran itu kita supaya Anda tidak mengalami hal yang sama. Oke, selanjutnya kita fokus pada pertemuan ke-14. Di sini kita sudah belajar tentang AOI ya, Area of Interest. Nah, bagaimana menginputkannya ke dalam sebuah software, bagaimana membuat jalur terbang, melakukan setting instrumen foto udara, altitude, overlap, dan sebagainya. Nah, di sini nanti kalau masih bisa, kemarin Pak Sigit bilang ke saya, kalau masih bisa daring, dia akan menggunakan daring. Lalu kalau, nah di sini makanya saya tulis salah satunya adalah menggunakan kuliah daring ya. Kuliah daring. Nah, kuliah daring. Karena ini sudah dipesan oleh Pak Sigit pada beberapa pertemuan akan menggunakan metode daring dengan Zoom. Karena teori-teori ya. Nah, untuk praktek nanti kita akan bantu pada pertemuan-pertemuan yang luring-luring ini. Mungkin sekitar 3 minggu ya, 3 sampai 4 minggu kita akan luring. Nah, pada ke-14 ini kita banyak hal yang terkait setting-setting darurat. Bagaimana setelah disetting, tiba-tiba baterai ngedrop. Nah, maka biar drone-nya kembali otomatis gimana, aborting mission bagaimana agar drone bisa, atau kata kita mau mencoba menyelamatkan drone secara manual dalam keadaan emergency. Nah, tentu saja ini kita perlu pengetahuan sebelum kita untuk ini membuat kita percaya diri ya. Ketika kita sudah dapat knowledge tentang objek drone, maka kita akan percaya diri pegang menggunakan.
Nah, yang selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-15 yang ini berhubungan dengan manajemen data, pengolahan data drone, sehingga kita bisa dapat ortofoto yang baik, kemudian kita outputnya bikin DTM yang bagus, membuat kontur, dan sebagainya. Nah, di sini nanti akan beberapa titik GCP akan kita coba buat dan ICP-nya dengan menggunakan JKV dan JKH ya. Nanti coba kita minta buatkan kakak kelas asisten saya nanti biar digunakan untuk Anda apa namanya sebagai input. Nah, kalau Anda sudah ambil ilmu Kurtana, kemudian juga ambil survei GPS, Anda juga ambil fotogrametri dan pemetaan drone ini, maka kemampuan mapping Anda pada skala kecil, kita pakai citra penginderaan jauh, skala menengah, kita pakai foto udara, dan skala besar atau skala dengan fraksi mikro dan mili, Anda sudah terlengkap kemampuannya. Anda sudah hampir mempunyai kemampuan geodetik mapping dengan baik. Nah, di sini kita outputnya pada pertemuan ke-15 adalah membuat kontur ya, salah satunya ya. Aspek geometrisnya kita sudah bisa buat. Nah, di sini artinya kita hampir selesai pada pertemuan ke-16, kita akan aja ujian tertulis dan mungkin praktek. Mungkin praktek menerbangkan atau praktek membuat jalur terbang atau mungkin praktek pemotretan dan sebagainya. Bisa berbasis individual atau berbasis kelompok. Jadi nanti bisa proses buat project kelompok seperti itu. Anda diizinkan untuk menggunakan drone untuk memotret suatu objek dengan area tertentu ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu ya yang akan kita pelajari selama satu semester. Jadi persis hampir 1 jam kita berdiskusi. Kita kuliah ya. Di sini ada beberapa penilaian ya. Hasil project, mini project. Ini template saya ya. Kita kalau memang penilaian project ini sekarang minimal 40%. Jadi ini memang harus ada. Kemudian UTS dan UAS itu 20%, sisanya adalah activity. Oke, ini adalah penilaiannya ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait hal-hal perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Silakan. Kita ada 12 siswa ya. Oke. Oke, sambil menunggu kalau ada yang tanya, kita lakukan presensi ya. Oke. Mungkin yang tidak hadir ini modelnya anu ya, digunakan mata kuliahnya untuk MBKM ya. Oke, nggak apa-apa. Kita presensi yang ada saja. Baik. Seperti hari Rabu. Mas Adit ada nggak ya? Ada, Pak. Oke. Gusti Naufal ada. Nabilah Indriani tidak hadir. Arif Ramadan tidak hadir. Rizky Abdillah tidak hadir. Fani Valenia tidak hadir. Andi Darussalam Hadir, Pak. ya. Nurlinda tidak hadir. Surya Ramadan tidak hadir. Afirah Hadir, Pak. baik. Yasmin Rida tidak hadir. Fidelia Bunga Hadir, Pak.
Ya, Dimas. Hadir, Pak. Oke, Faiz Mubarok. Tidak hadir. Novia. Hadir, Pak. Siap. Reni. Hadir, Pak. Baik. Naufal. Naufal Atalah. Tidak hadir. Bintang Anugrah. Tidak hadir. Kresna Pramudia. Hadir, Pak. Siap. Farel Renaldi Bramasta. Tidak hadir. Baik, saya simpan ya. Yang hadir kok sedikit. Satu, dua, tiga. Oh, ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuma 8 orang ya. Di situ ada Oh, 12. Farel hadir, Pak. Tadi Mike. Oke. Baiknya mati ya Farel ya. Iya. Oke. Farel hadir. Ini enggak. Jumlahnya. Gusti hadir, Pak. Gusti hadir. Di. Gusti. Oh ya. Ada lagi? Oke, sambil nunggu teman yang lain kalau mau masuk silahkan ya. Kita presensi nanti. Ada pertanyaan? Closing statement? Belum ada, Pak. Oke, kecuali kalau ada yang jadi ada yang jadi gini ya, di beberapa grup itu ada yang meminta mata kuliah ini digunakan untuk rekognisi MBKM. Silahkan, saya nggak masalah ya. Tapi proses pembelajarannya akan tetap saya laksanakan seperti biasa. Misalnya Anda terus nanti suatu saat keluar nilainya K, proses input akan dilakukan oleh operator MBKM. Itu. Jadi nanti yang Anda hubungi adalah operator MBKM-nya. Saya tahunya Anda nggak pernah hadir, nggak ada penilaian, nggak ada tugas, maka akan saya keluarkan saya nilainya K, saya K kan. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau yang MBKM terus keluar nilai K, Anda bisa hubungi operator jurusan untuk merekognisinya. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan dulu. Saya akhiri recordnya ya.